Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Anissa dari kelas 2 EA 23. Nah, di video kali ini saya akan menerangkan mengenai data flow diagram. Data flow diagram biasa disebut juga dengan DFD. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. DFD juga menyediakan informasi mengenai iuran dan masukan dari setiap entitas dan proses itu sendiri. DFD tidak memiliki kontrol terhadap alirannya, tidak ada aturan mengenai keputusan maupun pengulangan. Nah, lalu apa sih fungsi dari DFD itu? Fungsi yang pertama, DFD dapat kita gunakan untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan yang fungsional. Nah, di dalam jaringan tersebut, ada berbagai komponen yang dihubungkan satu sama lainnya menggunakan alur data. Dengan begitu, kita bisa memahami setiap alur yang ada dalam sistem tersebut. Selain menggambarkan sistem, DFD juga kita gunakan untuk membuat model loh teman-teman. Kita bisa menekankan fungsi-fungsi sistem tertentu untuk melihat bagian yang lebih detail dari DFD tersebut. Dengan begitu, kita bisa melihat beberapa bagian penting untuk acuan kita merancang sebuah model. DFD dapat berfungsi sebagai penyampaian perencanaan sistem. DFD dapat menggambarkan alur data secara lebih mudah melalui pendekatan visual. Nah, oleh karena itu, kita bisa menggambarkan perencanaan sistem menggunakan DFD dan menyampaikannya kepada programmer, pembuat sistem, klien, dan siapapun yang perlu mengetahuinya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai komponen DFD. Yang pertama itu ada komponen terminator. Terminator mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Biasanya, terminator dikenal dengan nama entitas luar atau external entity. Komponen yang kedua adalah proses. Nah, komponen ini mentransportasikan input menjadi output. Yang ketiga ada komponen data store. Komponen ini digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda jamak. Misalnya seperti mahasiswa. Nah, komponen yang terakhir ada data flow. Suatu data flow atau alur data digambarkan dengan anak panah yang menuju arah keluar dari suatu proses. Alur data ini digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data informasi dari suatu bagian sistem ke bagian yang lain. Berikut ini ada simbol-simbol yang kita gunakan untuk menggambar DFD. Nah, teman-teman bisa lihat langsung di sebelah ya. Ada terminator, ada input-output, ada alur, dan sebagainya. Jenis-jenis diagram. Jenis-jenis diagram ada 3 loh teman-teman. Yang pertama, diagram level 0, diagram level 1, dan diagram level 2. Diagram level 0. Diagram ini biasa disebut juga dengan diagram konteks. Merupakan diagram yang tingkatan paling rendah, di mana menggambar sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Pada diagram ini akan diberi nomor untuk setiap proses yang berjalan, dimulai dari angka 0 terlebih dahulu ya. Selanjutnya diagram level 1. DFD ini merupakan lanjutan dari diagram konteks, karena setiap prosesnya yang berjalan akan diperinci pada tingkatan ini, sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi. Kemudian diagram level 2. DFD ini merupakan tingkatan lanjutan dari level sebelumnya, di mana pada fase ini akan dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya. Namun untuk tingkatan ini jarang sekali dikerjakan dan lebih banyak hanya menerapkan 2 level di bawahnya. Gimana teman-teman, udah pada paham belum tentang data flow diagram? Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi DFD itu memiliki peran penting di pengembangan sistem. Nah, harapannya dengan adanya DFD ini pengembangan sistem jadi lebih meningkatkan kinerja sistem yang lebih efektif lagi. Nah, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.